Saya record. Oke. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat bergabung pada rangkaian program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yaitu Roadshow Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan Kick-Off Hack for ID Politeknik Batam dengan Lintas Arta dengan tema Kontribusi Vokasi untuk Solusi Bangsa. Program ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama dengan Politeknik Negeri Batam dan Lintas Arta. Perkenalkan, saya Jun sebagai pemandu kegiatan Anda hari ini, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pembicara yang sudah hadir dan industri expert yang telah berpartisipasi untuk hadir di kegiatan hari ini. Ada Bapak Sudra Irawan, SPDSI MSc, Kepala Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Selamat datang Pak Sudra. Dan ada Bapak Muhammad Dian Irfan Perkasa, VP IT Manager, Service Solution Lintas Arta. Mungkin Pak Dian sudah hadir? Pagi Bu, selamat pagi sudah hadir. Ya, selamat pagi Pak Dian. Dan juga ada Bapak Rahadian Hastomo, Solution Manager dari Lintas Arta. Ada Pak Ahmad Hamim dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Juga ada Ervin Ahmad, CEO dari For Happy Studios. Juga ada Bapak Arseto Hartantio Pinontoan sebagai Regional Manager Hub 3, Kepri, dan Jambi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Serta tentunya teman-teman peserta Roadshow dan Kick-Off Hack for ID pada hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipersembahkan oleh operator. Silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sudra Irawan, SPD SI MSc, Kepala Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam, untuk memberikan kata sambutan sekaligus menandakan dimulainya kegiatan Roadshow, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan Kick-Off Hack for ID, Politeknik Negeri Batam, dan Lintas Arta. Silakan Pak Sudra. 。
Baik, terima kasih Mbak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Kominfo, eh, yang saya hormati Bapak Muhammad Dian Irfan Perkasa, PBIT dari Manager Service Solution Lintas Sarta, Bapak Hardian, Bapak Arseto, Mas Hamim, Ahmad Hamim Tohari, Ketua Program Studi Teknik Informatika Polibatam, kemudian ada CEO for Happy Studio, Mas Erwin. Apa kabar Mas Erwin? Kemudian para panitia yang luar biasa mempersiapkan acara hari ini. Terima kasih Mbak Jun dan teman-teman dari Kominfo. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para Menpro dalam hal ini nantinya sebagai calon fasilitator. Terima kasih sudah berkenan hari ini hadir di acara kick-off ini. Dan tentu saja yang saya banggakan adalah dan saya sayangi ya adalah para mahasiswa peserta kegiatan Hack for ID ini. Pertama, saya sangat senang ya acara ini. Saya ingat dulu sekitar bulan Mei Mbak Jun ya, kita ketemu di 703 di Politeknik Negeri Batam waktu itu. Kita untuk menginisiasi kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini tahap awal ada kick off dan harapannya nanti sampai kegiatan tanggal 23 kalau nggak salah, kalau nggak 23, 24, acara ini berjalan lancar. Ini acara sangat bagus, teman-teman. Kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kominfo yang sudah mengambil peran, saya rasa yang mengambil peran yang baik ya, bagaimana untuk memajukan startup Indonesia. Kalau biasanya kita dengar yang mengadakan kegiatan seperti ini dari swasta dan berbayar biasanya, dan kali ini pemerintah mengambil peran dan tentu saja gratis, tidak perlu bayar. Jadi kita perlu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Teman-teman, kalau kita melihat Batam, Batam ini kan sangat seksi sebenarnya. Tidak hanya dari industri manufakturnya, offshore, logistik, pariwisata. Sekarang kita mulai menggeliat sejak tahun 2020 itu ya, adalah pengembangan ekonomi berbasis digital di Batam. Kita tahu bahwa kita sudah punya NDP. NDP kini menjadi markas bagi perusahaan teknologi yang harapannya menghasilkan startup baru gitu ya, dari berbagai bidang, mulai dari digital marketing, data service, cloud, e-sport, game, e-commerce, fintech, dan lain sebagainya itu. Nah, hingga akhirnya NDP ini tentu mendorong harapannya ekosistem startup baru. Namun ini butuh dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pihaknya saja. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Hack for ID dari Kominfo ini. Ini bentuk dukungan yang luar biasa dari pemerintah untuk membangun sebenarnya kita sebut dengan ekosistem. Jadi yang paling penting itu adalah membangun ekosistem startupnya digitalnya seperti apa di Kota Batam. Karena kalau kita lihat Kepri secara umum, ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun startup. Tapi kalau saya lihat secara umum gitu ya, saya belum banyak mendengar adanya startup founder di Kepri ini. Jadi seharusnya kalau kita melihat Kepri, selain dia strategis secara geografis gitu ya, menurut saya ada beberapa sebab kenapa kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita dorong. Kalau lihat dari segi mahasiswa gitu ya, mahasiswa di Batam ini rata-rata merupakan mahasiswa pekerja, artinya mereka kuliah itu sebenarnya kebanyakan itu kelas karyawan. Yang mungkin ngambil ada kelas pagi itu hanya Politeknik Negeri Batam. Kita ada Politeknik Negeri Batam itu ada kelas pagi dan kelas karyawan. Tapi kalau kampus-kampus yang ada di Batam ini sebagian besar adalah kelas karyawan. Nah, artinya mereka adalah pekerja. Apabila mereka misalkan bergerak di bidang teknologi, harusnya mindset mereka perlu kita ubah dari pekerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan atau pengusaha. Artinya potensi membangun startup itu tinggi karena mereka pekerja dari kenyataannya di Kepri ini minim startup founders. Nah, sehingga memang yang diperlukan itu adalah adanya ekosistem startup itu sendiri di Kepri yang sangat diperlukan. Ya, salah satunya kegiatan ini ya sangat bagus karena potensinya. Yang kedua tadi kaitannya adalah keuntungan kita berada di kota industri sehingga peluang untuk memecahkan masalah di industri, mengembangkan produk yang dibutuhkan industri, mengerjakan proyek yang dibutuhkan oleh industri itu banyak. Sehingga ini bisa dijadikan case untuk mendorong kreativitas calon startup foundersnya dalam mencari solusi tentu saja yang dibutuhkan oleh industri. Nah, seperti pada kegiatan Hack for ID ini, kita di Polibatam, ini kami integrasikan dengan aktivitas pembelajaran PBL.
Jadi sebagai informasi, Bapak Ibu teman-teman dari Kominfo ataupun teman-teman dari perusahaan lain, jadi Politeknik Negeri Batam ini telah menerapkan pembelajaran berbasis PBL. Jadi pola pembelajarannya tidak konvensional lagi, tetapi mahasiswa dibagi dalam kelompok, dalam tim gitu ya, untuk mengerjakan proyek. Proyeknya itu sebagian besar adalah real kebutuhan dari industri yang dikerjakan bisa lintas angkatan, lintas prodi, ya, yang dibimbing oleh manajer proyek dan dosen pengampu atau dosen pengajar, dan tentunya apa yang mereka kerjakan itu diklaim ke dalam SKS atau diklaim ke dalam semua mata kuliah yang ada di semester tersebut jika memungkinkan. Nah, dalam Hack for ID ini, judul-judul yang nanti teman-teman mahasiswa itu akan menjadi case-nya, itu adalah judul-judul yang kita memang belanja dari industri. Jadi memang dibutuhkan oleh industri, dan ini akan didukung oleh kegiatan Hackathon ini, Hack for ID ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kegiatan Hack for ID ini telah mengajak para pelaku industri di Kepri ini ya untuk berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada kalian, yaitu siapa calon startup founder yang nanti harapannya mengatasi masalah yang menjadi concern dari industri tersebut, karena tema-temanya kita masukkan. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita melihat data statistik ya, kita coba lihat data untuk sensus tahun 2020 saja. Kalau kita melihat demografinya Kepri, itu berada pada jumlah terbesarnya, itu pada usia produktif. Kalau kita melihat datanya, tahun 2020 kemarin, ya, usia 20 sampai 34 itu adalah jumlah penduduk tertinggi di Kepri. Artinya apa? Ini adalah masa-masa seseorang mencari kerja. Sehingga ini peluang sebenarnya sangat bagus. Mengapa perlunya mereka itu diedukasi dan diberikan pendidikan dan pelatihan. Bagaimana kalau bikin perusahaan teknologi, ya bagaimana membangun startup itu sendiri. Jadi perlu diberikan edukasi. Bagaimana sih ekosistem membangun startup itu bagi usia-usia produktif, usia-usia pencari kerja ini. Yang harapannya tidak mencari kerja, tetapi juga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu harapan-harapan kita. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini, Bu Jun, Mbak Jun, dan teman-teman Kominfo. Harapan saya ini ada teman-teman dosen di sini, para Menpro, ada 27 orang, nantinya sebagai fasilitator. Harapannya ini bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuannya menjadi fasilitator bagi mahasiswa untuk mengerjakan proyek PBL nantinya, karena pola pembelajaran kita akan seperti ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di Poli Batam ini belum pernah mengikuti pelatihan yang seperti ini. Jadi ini tolong manfaatkan dengan baik. Silahkan ditanya, karena tanggal 21, 22, tanggal 21 Bapak Ibu akan diberikan pelatihan terkait dengan ini. Jadi ada TOT-nya. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya. Sedangkan bagi para mahasiswa, peserta, semoga ini memberikan pengetahuan awal dan mampu membuka hasanah serta memberikan motivasi untuk menjadi pengusaha. Tenang saja, kalian ini akan didampingi oleh para pembina, para mentor yang luar biasa ini, dan kalian akan didampingi oleh dosen kalian juga sebagai fasilitator untuk membantu kalian bagaimana cara mematangkan konsep usaha startup yang akan dibangun. Jadi kami dari pihak kampus tentu akan memberikan edukasi mengenai ekosistem ini, sehingga nantinya harapannya teman-teman dapat mengubah mindset kalian dari pekerja menjadi pengusaha. Terima kasih kepada Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika. Semoga kegiatan lainnya kemarin cerita dengan Pak Arseto, Mbak Jun, kan banyak tuh, ada misalnya Ignition, Hacksprint, Bootcamp, Hatch, itu juga banyak kegiatan dari Kominfo. Tidak hanya Hackathon ini, semoga kegiatan-kegiatan itu bisa juga kita kolaborasikan ke depan. Kami, Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Informatika, siap mendukung itu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah dan sambutan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Hack for ID Politeknik Negeri Batam secara resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudra atas kata pembukanya, dan juga dengan kata pembuka Pak Sudra, kegiatan roadshow dan kick-off Hack for ID Politeknik Negeri Batam dan Lintas Arta hari ini resmi dibuka. Kegiatan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arseto sebagai Hub Manager Hub 3
yaitu Kepri dan Jambi, untuk memberikan pemaparan sejenak mengenai apa sih program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Silakan Pak Arseto, mungkin sudah standby. Iya. Oke, terima kasih Mbak Jun. Selamat pagi Pak Sudra, selamat pagi Pak Irfan dan Das Arta. Ini terima kasih sekali dari pihak industri. Nah, ini sudah lama kita ngobrol dengan pihak Lintas Arta dan akhirnya terwujud pada hari ini. Dan juga teman-teman Bapak Ibu dosen ya yang sebagai fasilitator, selamat pagi, dan juga teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara pada pagi hari. Saya akan share screen untuk memaparkan sedikit tentang kegiatan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini apa. Oke, saya mulai saja. Oke, jadi berangkat dari potensi ya, Bapak Ibu dan teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ya, yang harus juga mengerti bahwa kita itu punya potensi ekonomi digital yang sangat besar. Ya, ini data dari tahun 2022, di mana potensi ekonomi digital ini akan menjadi 360 miliar dolar pada tahun 2030, dan ini mengacu pada Indonesia. Ya, teman-teman kalau ngelihat duit segini banyak mungkin nggak bisa mikir ya, ini kalau ngitung gimana ya caranya. Nah, cuman ini akan berlaku jika ekonomi itu kita yang kuasain. Artinya kita tidak diam sebagai konsumen saja, tapi kita harus punya peran kalau mau mengambil kue dari 360 miliar ini. Ya. Oh iya, saya lupa. Tadi ada Mas Ervin. Ya, ini salah satu startup-nya Batam ini ya. Dan visi dari pemerintah untuk mencapai ini sejak tahun 2016, dan beliau akan juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam untuk membangun terus yang namanya ekosistem ekonomi digital ini. Dan saat ini salah satu kementerian yang ditunjuk yaitu adalah Kominfo. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi pihak Kominfo Pusat menyampaikan maaf karena mereka ada rapat mendadak pada pagi hari ini, jadi mereka tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tapi kami sebagai hub manager dan panitia adalah merupakan perwakilan dari Kementerian Kominfo di Batam. Ya, jadi latar belakang dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini bukanlah sebuah program yang baru, teman-teman. Ini program yang sudah sejak ada tahun 2017. Jadi kita sudah melakukan ini sejak tahun 2017, namun di Batam dan Kepri khususnya itu kita baru mulai di tahun 2020 kemarin. Dan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 kita sudah menghasilkan ratusan. Kita mendidik ya, kita tidak menghasilkan tapi kita mendidik ratusan peserta dari Kepri bagaimana cara membangun sebuah startup. Nah, ada beberapa startup-startup terbaik kita yang dari tahun 2021 dan 2022 yang masuk ke tahap selanjutnya yaitu Hatch. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu Hatch, apa itu Startup Studio. Itu kemudian ya ini dengan adanya program ini sudah lebih dari 85.000 calon startup founder dan 2.000 lebih startup yang sudah dirintis di seluruh Indonesia. Ya, jadi fokus program ini apa? Ya, teman-teman mungkin salah satu fokus program ini menyasar kepada teman-teman mahasiswa dan mungkin kita semua ya, karena kita masih dianggap sebagai talenta ya. Baik Bapak Ibu dosen, bahkan saya sendiri merupakan talenta juga, yaitu mengembangkan talenta startup digital. Jadi kita tidak ingin talenta-talenta muda ini tidak mengerti akan esensi sebuah startup. Jadi kita ingin teman-teman belajar, siapa tahu teman-teman bikin startup, tapi juga ada kemungkinan teman-teman juga bekerja untuk startup. Jadi talenta ini punya dua arti ya, mau bikin atau mau kerja sama startup. Dan tentunya solusi digital untuk permasalahan. Ya, fokusnya adalah permasalahan daerah. Ya, kita mencoba
dengan adanya 1000 startup ini kita pengen teman-teman itu mencoba kita dorong untuk menyelesaikan masalah di daerah kita sendiri melalui solusi-solusi digital. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, Batam, teman-teman pasti sudah pernah pakai yang namanya QRIS ya. Kemarin pas kita bikin acara sama Bank Indonesia, Hack for ID Bank Indonesia, saya juga baru tahu bahwa pemakai QRIS terbesar di Sumatera itu adalah Kota Batam. Ya, jadi kalau untuk Sumatera ternyata kita sangat apa istilahnya, sangat digital ya sebenarnya. Ya, masyarakat kita itu sudah siap dengan yang namanya solusi digital. Dan tentunya tadi seperti yang Pak Sudra katakan, membangun ekosistem startup digital yang kolaboratif dan inklusif. Ini sesuai dengan mungkin kata-kata orang ya, kalau mau jadi sukses harus berteman sama orang sukses. Kalau mau bikin usaha harus berteman sama pengusaha. Nah, kalau mau bikin startup harus punya ekosistem startup. Kenapa? Karena takutnya begini nanti teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi bikin startup, di lingkungan teman-teman tidak ada yang mendukung, misalnya ngapain bikin startup gitu ya, buang-buang waktu, itu pasti nggak akan kejadian gitu. Makanya kami ingin mendorong adanya ekosistem yang mendukung. Tentunya kami dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital akan sangat mendukung sekali teman-teman yang ingin membangun startup ini. Jadi kami sangat berterima kasih sama Pak Sudra dan tim, tentunya untuk dari Politeknik Batam bahwa akan mendukung ekosistem ini. Ya. Itu dari fokusnya dan tujuannya pasti adalah memberikan peluang kewirausahaan dan ini membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Nah, untuk rangkaian program sendiri, program 1000 Startup Digital ini kita akan mulai melalui Hack for ID. Ya, tentunya ada roadshow, ada Hack for ID. Nah, Hack for ID ini nanti ini adalah Hack for ID ketiga yang akan kami lakukan di Batam. Sebelumnya sudah kita lakukan di bulan Juni dan bulan Juli. Dan nanti tanggal 22-23 Agustus kita akan melaksanakan Hack for ID di Politeknik Batam. Tujuan dari Hack for ID ini adalah mengumpulkan ide dan memvalidasi ide teman-teman untuk membangun sebuah solusi. Nah, solusi ini nanti kita akan coba kaitkan dengan teman-teman dari Lintas Arta juga, tentunya sebagai salah satu program partner kita. Nah, setelah dari Hack for ID, solusi yang udah teman-teman temukan, pasti teman-teman akan kerjakan. Nah, kami akan mencoba mendorong teman-teman yang nanti dari Hack for ID Poltek ini, jika mau, kita akan bawa teman-teman ke program selanjutnya yaitu Hack Sprint. Di mana Hack Sprint ini teman-teman ini sifatnya hybrid ya, karena beberapa mentor di Hack Sprint ini nanti akan ada dari Jakarta. Jadi kita dorong di Hack Sprint ini adalah teman-teman membangun produk prototype yang dapat digunakan. Ya, jadi teman-teman akan kita dorong prototipenya ini benar-benar punya daya komersil yang tinggi. Begitu juga dengan si sistem bootcamp-nya nanti. Nah, kalau di bootcamp lebih enak lagi, teman-teman dapat mentor tuh 1:1. Jadi satu kelompok dari Poltek bisa ketemu misalnya dengan foundernya dari Warung Pintar misalnya, Mas Sofyan Hadiwijaya misalnya. Atau mau ketemu sama CMO-nya Finansialku, atau mau ketemu sama Venture Capital dari Jakarta. Nah, itu bisa, itu one on one. Jadi itu kesempatan yang sangat langka, teman-teman bisa ketemu orang-orang hebat dan diajarin mereka yang biasanya itu mahal ya. Nah, kalau di sini semuanya gratis. Dan terakhir adalah Hatch. Setelah teman-teman lolos dari Hack Sprint dan kita akan demo day, kita rencana demo day ada 1 di September dan nanti ada 1 lagi di bulan November rencana. Dan nanti kita akan di demo day di depan Pak Gubernur. Dan juga akan kita undang dari tamu-tamu dari Venture Capital dari Jakarta dan juga dari Singapura. Begitu, nanti setelah itu nanti teman-teman akan ikut Hatch. Ini adalah program inkubasi intensif selama 3 bulan nasional. Jadi hanya 40 startup terbaik dari program gerakan nasional ini yang akan diinkubasi di nasional. Itu rangkaiannya. Daerah pelaksanaannya untuk tier 1, tier 2, dan tier 3, Batam sendiri, terutama Batam dan Kepri, kita termasuk dalam tier 1. Karena kita punya tingkat HDI dan tingkat DCI-nya itu kita masuk di 10 besar daerah di Indonesia.
ya. Dan nanti ada di tier 2 dan tier 3. Kebetulan kita Kota Batam terutama adalah di tier 1 untuk di Indonesia. Ini adalah beberapa pelaksanaan di seluruh Indonesia. Jadi gerakan ini tidak satu-satu, ini serentak di seluruh Indonesia. Ada tier 1, ada tier 2, dan kemudian ada juga di tier 3. Kebetulan kami juga mengurusi program di tier 3 yaitu ke Provinsi Jambi. Nah, ini kegiatan pendukung pada hari ini salah satunya adalah roadshow, kemudian nanti ignition. Ignition nanti akan dilaksanakan di akhir Agustus nanti. Teman-teman boleh ikut online ya. Ini banyak sekali topik-topiknya. Kalau mau datang langsung ke Jakarta juga boleh ya, dan nanti ada workshop ya. Workshop ini nanti kita akan jelaskan, ini ada di aplikasi kami. Nanti kamu teman-teman bisa nonton video workshop itu kapan saja, di mana saja. Nah, ini beberapa capaian program. Program ini sendiri sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia. 1.500 penggerak, 500 mentor, dan 100.000 lebih calon startup founder yang terdaftar. Oke, ini dampak program ya, teman-teman. Kita tidak menciptakan langsung ya startup-nya yang harus jadi unicorn, tidak. Tapi kita lebih ke pemahaman startup itu sendiri. Karena startup ini sedikit berbeda dengan UMKM pada umumnya. Jadi ada sedikit berbeda. Walaupun tetap ya teman-teman, namanya startup mau UMKM itu sama-sama usaha untuk komersialisasi atau mencari uang. Nah, tapi kita lebih ke pemahamannya dulu, metodenya agak sedikit berbeda. Dan ada beberapa cerita sukses ya. Botika ini masih ada sampai hari ini. Ini adalah bot ya, ini dipakai oleh Danone, ada Angkasa Pura, bahkan dipakai oleh XL. Kemudian ada BizShare ya, ada lebih dari 30 billion rupiah ya. Mereka sudah sering banget mengadakan investasi, terutama teman-teman yang mau punya Alfamart tapi cuman punya uang sedikit, 1 juta sudah bisa punya Alfamart ya. Pakai BizShare aja. Dan Lindungi Hutan. Nah, ini salah satu founder Lindungi Hutan nanti akan jadi mentor kalian di tanggal 22-23 nanti. Ya, jadi salah satu foundernya itu nanti akan datang. Dan juga kita mengharapkan mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya, pernah dengar yang namanya Tani Hub ya. Nah, Tani Hub ini salah satu foundernya nanti juga akan jadi mentor kalian di tanggal 22-23. Jadi yang mentor kami datengin nanti di acara kalian itu keren-keren ya. Jadi manfaatkan program ini. Ya, itu mari satukan keberagaman jadi kekuatan melalui teknologi digital, karena Indonesia maju harus mulai dari kamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arseto atas pemaparannya mengenai kegiatan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan juga bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, itu bisa masuk ke s.id, ada di, nanti kita akan bagi ya linknya untuk bergabung ke grup chat di Telegram. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada, ini menarik nih, kepada Ervin Ahmad sebagai CEO For Happy Studio untuk memberikan pengalaman perjalanan membangun startup. Halo Ervin. Halo, halo, cek. Masuk ya Ya, suaranya? ya masuk. Oke, Oke, silakan Ervin. oke. Halo semuanya, selamat pagi menuju siang ya teman-teman. Eh, yang terhormat Bapak Ibu yang dari Poltek ya, Pak Sudra, Pak Hamim, dari Pak Seto, dari Pak Seribu Startup, dari Pak Bujun juga dan lain-lain. Dan yang Bapak Ibu yang belum saya sebut, mohon maaf. Aku izin share screen ya, atau belum bisa ya? Sudah bisa belum? Belum. Belum ya, sebentar. Belum bisa. Sudah? Belum, belum.
belum Belum bisa. juga. Sebentar. Sebentar. Atau aku kirim. Atau mau kirim ke saya? Ah, boleh. Udah terkirim belum? Udah bisa share screen. Oke, apakah sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, Oke, aman. halo semuanya. Kenalin, nama aku Ervin dan aku CEO dan founder di 4P Studio. Ngerangkap sebagai game programmer juga, kadang ngedesain juga, kadang lain-lain lah gitu. Memang biasa CEO kayak gitu sih. Chief Everything Officer ya. Dan aku alumni Politeknik Negeri Batam, lulus 2023 kemarin. Lupa, tahun lalu. Dan jurusan informatika, dan di sini sepertinya banyak mahasiswa juga ya teman-teman. Jadi kita masih seumuran ya guys. Dan ya kali ini aku bakal cerita mengenai eh, perjalanan 4P Studio dari awal gimana. Nah, sebelum memulai aku mau disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi em, yang pertama adalah jalan kesuksesan orang itu beda-beda ya teman-teman. Jadi yang aku share ini belum tentu bakal works ke teman-teman juga. Dan aku juga sama-sama masih belajar dan masih berproses ya teman-teman. Oke, jadi em, bagi yang belum tahu, 4Happy itu adalah startup di bidang game yang lagi ngerjain game Let Me Out ya teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya pengen bikin game apapun itu yang nge-mind blowing player ya. Jadi kita kedepannya bakal bikin game-game yang misterius dan tetap ada culture Indonesianya juga, dan pengennya kedepannya game-game yang seperti itu akan banyak yang eh, suka gitu. Dan sekarang lagi ngerjain Let Me Out. Eh, nah, dan di 4Happy ini kita banyak banget mempelajari hal-hal yang nggak bisa dipelajari secara teori gitu. Jadi banyak hal-hal yang apa ya, yang kita ternyata kayak gini tuh nggak boleh. Ternyata kayak gini tuh ternyata bagus, dan ternyata kayak gini tuh hal-hal yang perlu dihindari gitu. Jadi ketika teman-teman terjun ke startup itu pasti ada hal baru yang teman-teman tuh dapat suatu permasalahan ya teman-teman. Jadi kita mulai dari 4Happy membuat ide awal ya, membuat game ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh berawal dari em, kata-kata bijak ya, magic word ya. Jadi em, sebenarnya bukan hal yang negatif, tapi kayak aku itu memberi semangat motivasi ke teman-teman founder di 4Happy Studio. Kata-katanya tuh gini, kita semua berkarya di sini, tuangkan ide kalian di 4Happy, gaji itu bonus. Jadi kayak apa ya, aku itu nyari teman-teman di 4Happy itu em, kayak apa ya, bener-bener berdasarkan passion gitu, apalagi di game industry ya. Di game industry itu kalau nggak pakai passion itu agak berat gitu, karena kalau kita dari awal tuh nggak passion, wah sudahlah, pasti bakal kena hukum alam, apa namanya, kena seleksi alam lah gitu istilahnya. Nah, terus dengan pertanyaan gimana cara bikin game gitu. Nah, kita itu di SMK ya teman-teman. Anak SMK sih dulu. Dulu sebelum masuk Poltek itu dulu aku di SMK 1 Batam. Nah, itu iseng gitu bikin game. Sebenarnya kayak game itu bisa dibuat gak sih gitu. Jadi pertanyaan dari itu sih awalnya, kayak karena dulu mikirnya banyak banget orang main game terus eh,
ya udah main aja gitu. Dan aku mikir bisa nggak sih game itu dibuat gitu, aplikasi aja bisa dibuat gitu kan, game itu apakah bisa dibuat gitu kan dulu, pertanyaan itu sih. Nah, terus tiba-tiba di Indonesia itu ada game Dreadout ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Nah itu 2015 dulu ada game Dreadout yang dimainin sama PewDiePie, dan itu rame banget dulu. Jadi wah ini kayak percaya nggak percaya kalau oh ternyata Indonesia bisa ya bikin game gitu kan. Dan dari situ kayak udah mulai searching gitu kayak cara membuat game gitu kan di Google gitu kan. Ternyata banyak banget ternyata caranya gitu. Dan kita dari SMK itu udah menyelesaikan apa ya, kita nekat ya rilis game pertama kali, dan ini mungkin videonya ya teman-teman. Bentar, ini suaranya kayaknya belum masuk deh. Suara video ya? Belum. Ya, oke. Alvin sayang, seiring berjalannya waktu, kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, nak. Jagalah dirimu. Mungkin hari ini adalah hari terakhirku. No! What was that? Telah ditemukan sebuah mayat di dekat pintu gerbang desa Mata Kucing. Diduga telah terjadi pembunuhan terencana yang dilakukan oleh komplotan orang yang tidak dikenal. Mom! Where are you? Wah, itu 2019 ya guys. Jadi Alvin sayang. apa namanya, kita dari SMK masuk ke Poltek ya teman-teman. Jadi ini ngerjainnya itu pas lagi semester 1 atau 2 gitu ya. Jadi kita kayak apa ya, nggak nyangka gitu bisa bikin kayak gitu, dan kita rilis demonya ke kita waktu itu belum masuk ke Steam ya. Jadi kita rilis gratis di itch.io sama GameJolt, itu ada platform gratis gitulah. Dan kita nggak nyangka tiba-tiba di react sama beberapa YouTuber di Indonesia dan di luar. Dan ini reactionnya. Oh, oke siap, ada kunci to the bro. Apa kek dapat? Oh, mahal nih sekarang. Dapat. It is there. Nah, jadi apa namanya? Kita pas lagi 2019 itu, pas lagi awal-awal kuliah, kita apa ya, masih belum paham mengenai startup, kita belum tahu mengenai cara bikin perusahaan yang benar. Kita taunya cuman bikin game gitu. Dan Oh, kita mulai ikut pameran, kita ikut lomba, dan kayak semua itu kita ambil apa ya, kayak peluang-peluang gitu. Jadi dulu kita daftar pameran, dulu ada namanya Game Prime ya. Mungkin sekarang udah nggak ada, mungkin bakal digelar lagi. Cuma dulu ada Game Prime, itu acara pameran game di Jakarta. Kita disponsori juga sama Poltek dulu, dan dulu wah, Poltek baik banget sih dulu. Jadi kita anak mahasiswa yang pameran di satu-satunya mahasiswa kayaknya di Jakarta itu, sisanya tuh studio-studio besar gitu. Dan kita di Jakarta itu kayak wah gila, banyak banget nih orang-orang yang mainin game kami gitu. Dan kita ikut lomba juga kemarin 2020 atau 2019 gitu, 2020 kayaknya. Itu di Poltek juga dulu ada lomba KMI Expo ya 2020. Itu kita juga dapat juara 2, alhamdulillah. Dan apa ya, dari situ kayak udah mulai serius juga gitu, dan kita mulai mengenal startup. Jadi awalnya itu kita nggak mikir startup itu apa, dan pusing mengenai
apa ya, drama-dramanya gitu. Jadi kayak kan startup kan banyak dramanya. Nah, jadi kita mulai mengenal startup itu setelah membuat game itu gitu. Dan kita mulai mengenal mengenai valuasi. Kita diajarin sama Pak Seto dulu inkubasi mengenai valuasi saham itu gimana, founder itu harusnya gimana, cara baginya. Jadi dari awal tuh ternyata penting gitu kalau mau kita membuat sebuah perusahaan ya kita harus mikirin apa ya, sahamnya gitu. Padahal itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh di awal, tapi sebenarnya itu bakal ngaruh ketika udah jalan gitu. Nanti bakal iri-irian kalau misalnya nggak diatur gitu. Terus mengenai product management gitu. Jadi kita sadar gitu kalau kita tuh mau bikin game atau mau bikin perusahaan gitu. Jadi ada dua pilihan tuh. Nah, kita akhirnya memilih untuk membuat perusahaan. Dan kita ikut inkubasi. Dulu tuh inkubasi ada dari Telkom, ada Indigo Game Startup Incubation dulu. Nah itu awalnya itu dari lomba-lomba tadi. Jadi dari lomba, terus mereka ngelirik gitu, oh kayaknya wah ini menarik nih dari Forepi nih gitu. Jadi kita awal-awal tuh benar-benar fokus ke produk aja gitu, kayak ngebagusin produk, orang-orang teknik semua gitu. Kita nggak ada yang jago ngomong di depan orang, nggak ada yang jago ngomong di depan investor gitu, kayak kita taunya ya udah bikin game gitu. Jadi sampai pada akhirnya kita kerjasama dengan publisher, dan di inkubasi itu sendiri juga banyak banget dipelajari kayak cara ngebikin karakter yang bagus. Dan mungkin teman-teman kalau inkubasi startup mungkin beda ya dengan game ya, tapi percayalah inkubasi itu sangat membantu teman-teman. Itu kayak teman-teman tuh kayak awalnya bengkok gitu kan, belok nggak tahu mau kemana, terus dilurusin gitu. Jadi ini loh cara bikin perusahaan yang bener gitu. Jadi ini mungkin hasil ini trailer terbaru setelah bertahun-tahun ya, jadi 3 tahun lebih lah, dan ini hasilnya. Jadi itu guys proses di Forepi selama 3 tahun lebih ya teman-teman. Jadi itu yang aku ceritain tadi itu ini ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus dan menarik-menariknya aja. Jadi di balik itu sebenarnya banyak. Kalau teman-teman pernah nonton apa ya, drama Korea startup tuh, nah kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita banyak drama, banyak bertengkar di dalamnya, banyak apa ya, nangis darah gitu, dan kita ngorbanin waktu. Dan bayangin kita selama setahun 2 tahun tuh kita ngerjain sesuatu yang nggak ada duitnya gitu. Kayak kita itu bener-bener ya udah, kita bikin sesuatu, bikin berkarya bareng-bareng, ingat magic word tadi, dan gaji itu bonus gitu. Jadi dari situ langsung ya udah gitu, kayak jalan aja gitu. Dan
memang kita tuh gambling banget gitu di Forepi ini awalnya gitu. Tapi setelah makin lama makin jelas gitu, makin dapat ilham gitu, kayak ada cahaya putih gitu kan, tiba-tiba kayak wah, ternyata apa ya, kayak kita tuh senang banget, kita tuh berkarya di startup ini. Kita tuh suka-suka, kita mau bikin aturan di perusahaan gimana sesuai dengan culture kita mau bangun jam 10 kesiangan, jam 1 jam 2 ngerjain gitu bebas gitu. Jadi kayak kita tuh sesuai dengan kemauan kita, tapi tetap aja kita tetap harus memikirkan kalau misalnya kita disiplin ya kita tetap ada aturan itulah gitu. Kalau misalnya disiplin ya bakal jadi bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi tapi apa ya, kita rasanya itu kayak kita berkarya tapi dapat ngasilin duit gitu dari situ gitu. Jadi wah, itu hal yang sangat keren sih menurutku. Dan kita akhirnya ya mulai dapat investment dan publisher tadi gitu. Kayak kita udah mulai awalnya dak-dikduk tuh kan ngebahas duit gede, kita miliaran gitu kan, kayak anjir ini miliaran gila gitu kan. Tapi kalau dalam perusahaan tuh ya itu masih kecil teman-teman. Miliaran tuh kecil banget. Dan tapi kalau untuk sendiri kan miliaran tuh kan udah bisa tuh beli rumah, beli mobil tuh kan. Tapi kan nggak ke situ arahnya. Tapi investment itu supaya startup yang kita rawat dari kecil itu supaya bisa berkembang lebih cepat gitu. Kalau ada duit kan kita bisa melakukan banyak hal gitu kan. Jadi duit itu kan salah satu privilege lah gitu. Jadi dengan mendapatkan investment, publisher, kita jadi lebih lancar lagi gitu. Kita belajar mengenai product management, kita cara ngurus orang gimana, dan cara merekrut karyawan yang baik dan benar itu gimana gitu. Kayak kadang awalnya mikir kayak ngerekrut karyawan tuh keren gitu. Banyak karyawan nih, kita ngegaji orang gini. Ternyata nggak sekeren itu teman-teman. Kalian harus mikirin ini karyawan berguna nggak sih gitu ke depannya. Kalau ini maksudnya bukan berguna atau gimana ya, tapi kalau kita salah meng-hire orang, kita bakal buang-buang duit yang pertama. Justru yang paling ngabisin duit itu ngegaji orang, teman-teman. Jadi itu harus dipikirin benar-benar dan jangan sampai salah hire dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget yang dipelajari, tapi ya itu kita seneng aja kalau ngerjain sesuatu yang kita suka dan kita dibayar di situ. Dan kita juga passion di situ gitu. Jadi itu sih paling yang bisa aku share, dan mungkin yang jelek-jeleknya nggak usah lah ya, nanti teman-teman hadapi sendiri lah ya kalau misalnya mau ngerasain, nanti surprise aja gitu, tiba-tiba surprise gitu kan. Jadi ya udahlah, tapi nggak sesusah itu kok, apalagi sekarang itu udah mulai dipermudah gitu teman-teman. Kalau mau bikin startup itu udah mulai banyak inkubasi, udah mulai banyak yang mendukung, pemerintah juga ngelirik gitu, dan nggak sesusah dulu gitu. Dan ya paling itu sih yang bisa aku share. Dan ya kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi boleh nanti ya, mungkin ada sesinya gitu. Thank you. Oke, thank you Ervin. Insight-nya luar biasa ya, khususnya untuk memotivasi teman-teman kita yang ada di Poltek. Karena salah satu talent-talent kita yang ada di Kepri ini dari Poltek sangat banyak ya. Oke, thank you untuk insight-nya, dan kita akan beralih ke kegiatan berikutnya. Kita ada diskusi panel. Tapi sebelum masuk ke diskusi panel, saya mau ingetin ke teman-teman untuk mengisi absensi ya, presensi. Sebentar, saya bagikan linknya. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu cara masukin presensinya seperti apa. Karena nanti teman-teman di sini yang masukin presensi untuk nama, itu namanya harus sesuai dengan nama yang akan kalian cantum di sertifikat. Jadi jangan pakai nama ini ya, nama alias atau nama chatting. Nanti di sertifikatnya keluar nama itu. Dan itu tidak bisa diedit ya teman-teman ya.
Sebentar, ini linknya. Oke, di layar sudah ada link presensi, bisa diakses langsung, lalu masuk menggunakan Google. Sudah bisa? Kalau udah bisa, kasih reaction gitu. Oke. And then, kalau misalnya sudah masuk, nanti ada tampilan nama lengkap gitu ya. Oh, sorry. Belum di share screen. Sebentar. Saya share screen dulu. Share screen. Oh, this one. Ada kelihatan? Ada kelihatan share screen saya? Oke. Sudah. Ya. Masuk melalui link yang ada di chat, and then kita akan kita akan masuk melalui email Google. Nah, di sini nama lengkapnya kalian ganti ya sesuai dengan nama, misalnya nama saya. Nanti nama ini yang akan ditulis di dalam sertifikat. Jangan lupa di-update namanya ya, karena dia akan capture dari email kalian. Lalu masukin nomor handphone, jenis kelamin, jangan lupa masukin kabupaten atau kota Batam, dan instansinya misalnya Politeknik. Oke, jabatannya misalnya mahasiswa atau dosen, dan nanti tanda tangan. Setelah tanda tangan, pastikan semua sudah benar, baru di-submit. Oke, bisa ya teman-teman ya? Alright. Oke. Siap. Baik, untuk agenda kita selanjutnya, kita ada diskusi panel dengan tema kontribusi untuk solusi bangsa bersama para pembicara dan industri expert yang telah hadir di sini dan dipandu oleh Bapak Arseto Hartantio Pinontoan sebagai moderator. Saya panggilkan dulu ada pembicara dari Lintas Arta, Bapak Muhammad Dian Irfan Perkasa, VP IT Managed Service Solution. Halo Pak Irfan, salam kenal. Halo Bu Jun, salam kenal semuanya, rekan-rekan semua. Ya. Terus kita juga ada Pak Ahmad Hamim Tohari, Ketua Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Halo Pak Hamim. Halo, Sudah Mbak. standby dari tadi ya. Oke. Dan juga ada Ervin Ahmad. Oke, silakan Pak Arseto untuk melanjuti diskusi panelnya. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi dengan saya. Oke, saya pin dulu ya. Ini ya, Bapak yang akan ngobrol. Ini biar semuanya kelihatan ya. Jadi fokusnya hanya ke kita berempat. Oke, terima kasih Mbak Jun. Kita akan mulai sesi ngobrol santainya ya. Terkait dengan roadshow dan kick-off Hack for ID Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Ada beberapa yang perlu saya kenalkan ulang ya, pastinya Mas Ervin tadi sudah ya, ini juga alumni kalian ya, dan tentunya Pak Ahmad Hamim Tohari, nah ini juga pasti ada beberapa ketua program studi kalian ya, dosen kalian yang tercinta. Dan tentunya ya, nah ini yang saya udah tunggu-tunggu dari kemarin, ini Bapak Muhammad Dian Irfan Perkasa. Ini saya manggilnya dengan Pak apa ya, Pak? Irfan aja, Pak. Oke, Pak Irfan. Nah, terima kasih Pak Irfan sudah bisa menghadiri dari teman-teman kita Jakarta. Oke, mungkin saya akan mulai ya, teman-teman. Ini kita akan ngobrolin masalah vokasi ya. Jadi teman-teman dari Poltek, karena Poltek adalah salah satu pusat vokasi di Kepri, ya kita akan ngobrolin tentang masalah vokasi. Oke, saya mungkin mulai dari Pak Irfan dulu ya. Pak Irfan, ini teman-teman pasti banyak yang bingung ya, karena dari kemarin juga banyak yang nanya, Mas, Lintas Arta itu apa sih? Jadi banyak yang belum tahu nih Pak Irfan. Mungkin Pak Irfan boleh perkenalan dan juga menjelaskan sedikit tentang Lintas Arta. Baik, terima kasih Pak Seto. Saya kayaknya memperkenalkannya lewat share screen aja ya.
Boleh supaya Pak, bisa lebih enak ya. saya share screen. Bentar ya. Oke, sepertinya ada kendala di sini ya. Tapi nggak Oh, apa-apa. oke Pak. Mungkin saya sampaikan lisan aja. Lintas Arta itu sebenarnya perusahaan ICT ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di Google atau di website kita. Lintas Arta merupakan perusahaan Information and Communication Technology. Kita merupakan anak usaha Indosat Uridu ya. Atau sekarang sudah bergabung lagi dengan Hajj menjadi Indosat Uridu Hajj. 72% sahamnya adalah milik Indosat saat ini. Nah, Lintas Arta sendiri itu sudah 35 tahun di Indonesia dengan pelanggan kita mencapai 2.500 pelanggan dan kita hadir di 10 kota di Indonesia ya. Ada di Sumatera itu kita punya kantor di Medan, di Pekanbaru, Palembang, Padang, Batam mungkin hanya perwakilan ya. Di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, Lintas Arta lebih banyak dikenal masyarakat sebagai penyedia jaringan komunikasi, mulai dari fiber optik, VSAT, kemudian ada radio, ya, kemudian kita sekarang di 10 tahun terakhir sudah mulai bisnis IT, mulai dari infrastruktur data center, kemudian cloud computing, IT service yang lainnya, aplikasi, managed service, dan lain-lain ya. Dan kita merupakan perusahaan yang cukup lengkap solusi ICT-nya, mulai dari tadi data center saya sebutkan, kemudian ada cloud computing, connectivity, ada juga aplikasi industri seperti aplikasi smart city untuk perkotaan, ada aplikasi-aplikasi perbankan, ada fleet management, ada Alexa, kita juga ada solusi cyber security, dan lain-lain. Dan ini tentunya akan banyak mendukung industri, khususnya enterprise di Indonesia ya, untuk bisa menjalankan bisnis mereka dengan lebih mudah. Dan untuk Hack for ID sendiri, saya pikir nanti ini kita perlu diskusi lagi
bagaimana Lintas Arta bisa mendukung program ini untuk mendukung program pemerintah juga. Dan kita Lintas Arta pada dasarnya punya program sejenis ya yang kita jalankan beberapa tahun yang lalu. Kita mempunyai program namanya Accelerate. Accelerate itu program Lintas Arta untuk mengembangkan startup-startup lokal di kampus-kampus di Indonesia. Kampus di Indonesia antara lain ada Universitas Indonesia yang sudah kita pernah datangin, ITB di Bandung, UGM di Jogja, kemudian ada ITS juga, dan sudah ada belasan bahkan puluhan startup yang kita latih untuk menjadi perusahaan mandiri. Dan beberapa sudah bekerja sama dengan kami untuk membangun solusi baru yang kami tawarkan ke market atau ke industri. Dan kemudian untuk program kampus sendiri, Lintas Arta juga memiliki program kerjasama antara lain penyediaan tenaga ahli dari beberapa kampus untuk membantu kami dalam rangka menyediakan solusi atau memberikan solusi yang terbaik bagi pelanggan. Dan kami juga memberikan pelatihan untuk sekolah-sekolah, untuk kampus dan juga dosen ya, di bidang industri yang kami kuasai saat ini, misalkan di bidang jaringan, kemudian komputasi dan sebagainya. Itu dulu sebagai perkenalan Pak Seto untuk Lintas Arta ya. Oke, Pak Irfan. Wah, menarik sekali Pak Irfan ya. Saya baru tahu nih Pak, kalau Lintas Arta punya program ke kampus juga nih Pak. Nah, ini keren ya. Ini peluang juga ya untuk teman-teman dan juga mungkin, nah ini saya langsung tanya nih ya ke Pak Hamim nih ya. Nah, sebagai dari Poltek nih, tadi kan dari pihak Lintas Arta juga sudah menjelaskan ya bahwa saat ini Lintas Arta punya banyak sekali layanan ya sebenarnya ya, dan menjadi sebuah perusahaan ICT. Nah, Pak Hamim menanggapi hal seperti ini, Pak Hamim ya. Sebenarnya kan tadi Pak Sudra juga sudah bilang ya bahwa saat ini Poltek itu mostly sekarang sudah PBL nih Pak ya. Nah, sebenarnya PBL ini bagaimana sih Pak yang dilakukan untuk mendukung nih, misalnya Lintas Arta nih, bagaimana mereka program ini bisa mendukung industri Pak, bukan cuma Lintas Arta, mungkin juga bisa bantu Ervin nih Pak. Silakan Pak Hamim. Baik, terima kasih Pak Seto. Kalau boleh saya izin share screen juga sedikit, ada bahan. Ya, boleh Pak. Baik, jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Ervin, kemudian tadi ada Pak Irfan gitu ya, bahwasannya saat ini memang perkembangan di teknologi ini sangat luar biasa. Kemudian tadi Pak Seto juga mengungkapkan bahwa Batam ini termasuk wilayah dengan perkembangan digitalnya itu sangat cepat gitu. Termasuk tadi ada bahwa penggunaan kris terbesar, kemudian juga populasi anak mudanya, dan juga perkembangan di dunia digitalnya. Nah, merespon hal tersebut, kami dari Politeknik Negeri Batam itu mulai di 2021 memulai mencoba untuk menerapkan pola pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Kenapa? Karena memang kami tergolong politeknik baru berdiri tahun 2000 kalau dibandingkan dengan politeknik lain yang ada di Indonesia, tapi ada beberapa lesson learn yang kami dapat begitu ya. Bahwasannya yang pertama, kita tuh mempersiapkan mahasiswa tuh untuk masa depan yang kita juga nggak tahu sebenarnya mereka itu mau kemana gitu, mau jadi apa. Bahkan saya 3 tahun ini kurang lebih jadi ketua program studi juga selalu berubah-ubah. Jadi informatik ini alumni mau jadi apa, mau jadi programmer, mau jadi teknisi, mau jadi
Apa? Karena peluang kerjanya banyak, beragam-ragam, requirement-nya banyak, permintaan dari perusahaan banyak, tuntutan dari pemerintahan juga ada, dan itu membuat memang ya benar. Jadi kita mempersiapkan student untuk masa depan yang kita juga nggak tahu. Maka ya memang dunianya juga disebut sekarang itu VUCA gitu ya, sama BANI, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Maka untuk mempersiapkan student dengan dunia yang bentuknya seperti itu, kita nggak bisa lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang konvensional begitu ya. Dulu biasanya kita ada mata kuliah, kemudian ada teorinya, praktikumnya gini, ada teorinya gini, praktikumnya gini. Itu mata kuliahnya ada banyak, praktikumnya beda-beda, dilaksanakan setiap minggu, load-nya sangat tinggi. Saya tahu karena saya ngejalanin gitu, saya kuliah di Poltek juga tahun 2009. Jadi banyak yang lost begitu saja. Jadi kalau kata teman-teman saya itu ambil hikmahnya aja gitu, nggak tahu mengerjakan apa gitu. Karena memang ya itu praktikumnya banyak sekali, loadnya banyak sekali, dan biasanya kalau saya tanya beberapa mahasiswa random gitu, gimana kamu ngerjainnya? Caranya cuman 3, Pak. Gimana 3 itu? Kerjakan, kumpulkan, kemudian lupakan. Karena masih ada praktikum berikutnya yang harus dikerjakan. Jadi harus lupa dulu yang satu ini. Nah, untuk itu kita mencoba pendekatan yang lebih holistik begitu ya, lebih menyeluruh, bahwa mahasiswa baru ini, kebetulan hari ini juga kita sedang melaksanakan PKKMP atau kegiatan penyambutan mahasiswa baru di auditorium di Poli Batam secara luring. Nah, itu juga disampaikan bahwasannya biasanya mahasiswa baru begitu datang dia nggak tahu nih saya ini mau jadi apa, pokoknya saya daftar, kata teman atau kata siapa bagusnya pilih prodi yang ini, atau nggak lolos di prodi ini malah pilihan kedua prodi yang itu, biasanya seperti itu. Dia nggak begitu tahu jelas ini saya mau apa. Nah, Poli Batam harus bisa melakukan transformasi di mana nanti lulusannya itu bisa jadi sesuatu yang kita sebut sebagai modern engineer gitu. Jadi hands on, inovatif gitu kayak Ervin dan kawan-kawan tadi. Kemudian bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat dan lingkungannya. Kontribusinya bisa macam-macam gitu ya, baik dia bekerja ataupun dia memberikan peluang untuk orang lain bisa juga bekerja. Tapi untuk proses transformasi dari titik A ke B ini sesuatu yang sangat sulit. Maka kita mencoba yang namanya pendekatan project based learning. Apa itu? Ya kita mencoba pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu student centered learning, di mana mahasiswa itu mengerjakan suatu proyek yang itu akan jadi portofolio mereka, bekerja sama dengan tim mereka, dibimbing oleh satu orang dosen atau manajer proyek untuk menghasilkan suatu produk. Produk ini bisa apa aja, bisa buat game juga kayak teman-teman, mungkin levelnya masih sederhana begitu, bisa buat aplikasi, bisa buat video, bisa buat macam-macam sesuai dengan bidang dari mahasiswa atau program studi yang dipilih. Nah, ini dilaksanakan sepanjang 1 semester. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Sudra, kita coba integrasikan dengan Hack for ID, di mana ini jadi event awalan atau pembuka supaya teman-teman mahasiswa mendapatkan insight dari teman-teman di Hack for ID ini untuk mengerjakan PBL-nya secara lebih tertata gitu ya, atau sudah mengeksplorasi di awal. Nah, PBL ini melibatkan seluruh komponen yang ada di Poli Batam, kemudian mata kuliahnya juga kita integrasikan dengan kurikulum yang terintegrasi sehingga bisa diklaim ke beberapa mata kuliah sekaligus, dan produknya pun bisa dilanjutkan. Beberapa hari yang lalu kita selesai melaksanakan PBL Expo, mungkin juga beberapa industri diundang, itu kita memamerkan karya-karya mahasiswa yang sudah dikurasi atau diseleksi dan dipamerkan di gedung Tekno. Memang perjalanannya tidak mudah, banyak evaluasi, banyak hal yang perlu ditingkatkan. Ini kita masuk ke iterasi yang ke-6 mungkin. Saya di sini ada Pak Super juga, Pak Prodi TRPL, ada Bapak Ibu dosen juga yang merasakan dari awal hingga sekarang sudah cukup banyak perubahan dan perbaikan. Saya juga mendapatkan beberapa komentar yang positif begitu dari rekruter. Kemarin terakhir dari Satnusa yang merekrut mahasiswa kami yang baru lulus di 2020, dan
mereka lulus itu dengan portofolio karena punya pengerjaan PBL di semester 3, di semester 4, kemudian magang di semester 5. Jadi dia lulus itu tidak hanya dengan ijazah, karena kalau sekarang kan ijazah tidak begitu clear juga itu membuktikan apa sebenarnya. Nah, tapi kalau adanya PBL ini dia membuktikan oke, dia punya paling enggak teamwork gitu ya, karena bekerja sama dengan tim PBL-nya, dia punya produk, entah itu perangkat lunak, video atau apapun yang jadi bidangnya dia punya suatu yang pengalaman mengerjakan suatu proyek yang itu sangat membantu. Dari beberapa komentar yang saya dapat dari pengguna lulusan kami untuk mempercepat mahasiswa itu lebih bisa beradaptasi dengan industri. Nah, siklusnya kami menerapkan CDIO mulai dari tahun ini, yaitu Concept, Design, Implement, dan Operate, di mana ini siklus dari proses engineering itu sendiri. Ada beberapa luaran juga PBL yang dihasilkan dari mahasiswa ini, yang itu membantu juga untuk mereka tahu bahwasannya ketika mengerjakan suatu proyek perlu ada manajemennya dan artefak atau dokumen yang dihasilkan, dan banyak hal yang perlu dikelola agar itu dihasilkan dalam tempo atau jenjang waktu yang ditentukan. Mungkin itu Pak Seto, sedikit paparan dari saya untuk ya metode pembelajaran yang sekarang kami terapkan, dan tentunya ini masih kami terus belajar gitu untuk meningkatkan proses ini semua. Dan ini tadi kita integrasikan Hyper ID ini dengan mahasiswa di Prodi IF dan Prodi TRPL. Ada saya dengan juga Pak Supar. Kita mencoba, mudah-mudahan dengan ini kami dari pengelola, maksudnya program studi, kemudian Bapak Ibu dosen yang nanti akan menjadi fasilitator, dan teman-teman mahasiswa, semuanya sama-sama belajar untuk gimana proses belajar kita semakin baik dan semakin relevan dengan kebutuhan yang ada di industri. Terima kasih, Pak. Siap, Pak Hamim. Terima kasih. Jadi emang pembelajarannya udah modern ya, Pak ya. Harusnya saya kuliah sekarang, jadi lebih seru Pak kuliahnya, Pak. Nah, ini saya mau nanya nih, kembali lagi ke Mas Ervin sama Pak Irfan nih. Pak Irfan dulu deh. Pak Irfan kan lebih ke corporate ya, Pak. Pak Irfan melihat perkembangan vokasi, Pak ya. Sejauh mana sih Lintas Arta ini melihat vokasi itu sebagai penguat untuk rekrutmen atau untuk penguat bisnis, Pak? Ya, Lintas Arta itu mungkin bisa saya bilang setengahnya karyawan Lintas Arta itu datang dari jurusan vokasi, Pak. Jadi kita memang tidak selalu melulu merekrut anak-anak S1 atau S2 gitu ya. Tapi setengahnya saya bisa bilang itu kita rekrut dari Politeknik, dari SMK bahkan ya, untuk membantu kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh sekarang dikerjakan gitu. Kita tidak lagi melakukan pelatihan ketika mereka pertama kali masuk ya, tapi kita butuh dikerjakan sekarang gitu. Kita satu-satunya solusi adalah dengan merekrut teman-teman yang datangnya dari Politeknik ataupun dari SMK ya. Karena kalau misalkan kita rekrut dari perguruan tinggi S1 atau S2, kita akan lebih banyak melatih mereka dulu bagaimana cara mengerjakan ini itu ya. Karena jurusan S1 dan S2 itu kan tidak praktikal ke teknologi ya. Itu yang kita cari dari Politeknik dan SMK. Nah, kalau untuk sekarang kayak Pak Irfan sendiri, Pak Irfan tuh megang di bagian apanya sih, Pak? Kalau saya di product management dan product development untuk managed service. Jadi managed service itu adalah solusi yang kami tawarkan kepada pelanggan corporate atau enterprise yang di mana kami mengambil alih pengelolaan IT-nya corporate. Kalau misalkan kita ambil contoh ya, ada satu perusahaan yang dia fokus di bidang oil and gas misalkan. Nah, kemampuan mereka atau knowledge yang mereka punya itu lebih banyak ke drilling atau pengambilan minyak bumi dari dalam bumi gitu ya. Nah, mereka biasanya sangat sedikit orang-orang yang paham teknologi IT, teknologi komunikasi gitu ya. Dan biasanya mereka memberikan pekerjaan itu ke perusahaan lain, perusahaan ICT seperti Lintas Arta. Dan kita memberikan
jasa pelayanan managed service itu supaya mereka tetap bisa fokus di operasional drilling mereka atau pengolahan minyak bumi itu ya, tapi urusan ICT-nya itu dikelola oleh Lintas Harta gitu. Jadi emang pada akhirnya yang direkrut ini benar-benar harus mengerti ya Pak ya, apalagi project management juga Pak ya. Betul. Nah ya, jadi tadi Pak Hamim sangat cocok banget ya kalau teman-teman Poltek ini belajarnya emang langsung project ya. Kalau dikasih mata kuliah ya tadi ya ujian terus kemudian lupakan ya Pak ya. Kalau pengalaman kayaknya lebih masuk ya. Ini saya balik nih ke Ervin. Ervin sebagai sebuah startup ya mungkin pegawainya tidak banyak. Ervin apa sih yang dicari kalau mencari pegawai yang tadi kamu bilang itu susah cari pegawai dan itu salah satu yang paling besar. Ya, jadi untuk di Forepi sendiri kita benar-benar ngelihat portfolio sih biasanya kayak contohnya nih kita nyari programmer nih. Kita pertama kali dibuka itu bukan CV-nya tapi GitHub-nya. Jadi gimana cara dia ngoding, apakah dia pernah ikut sebuah apa ya, misalnya kayak tim project gitu kayak yang di PBL gitu, dan itu sangat membantu sih. Jadi kalau misalnya dia punya pengalaman di situ itu jadi kita nggak benar kata Mas Irfan tadi, kita nggak perlu nge-training lagi gitu karena itu butuh budget yang besar juga untuk nge-training orang dan lain-lain kan. Dan ya kita butuh cari orang yang pernah ngerjain project sih intinya. Oke. Nah, kemungkinan ya. Jadi emang pengalaman project ini sangat penting ya pada akhirnya untuk Mas Ervin sama Pak Irfan, di mana ya tim dari Poltek ini sudah menyediakan hal itu dan juga sudah menyiapkan. Nah, kita move ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya berpikir bahwa oke, industri sudah siap menerima, tapi kadang tuh ada masalah tuh begini ya. Sering saya dengar itu ada beberapa masalah, oh kamu belum masuk spek kita gitu. Nah sebenarnya secara garis besar aja sih ya. Contoh mungkin dari Mas Ervin dulu. Sebenarnya benchmarknya itu ada di mana sih kalau kita bicara standarisasi untuk dari ForHappy sendiri? Oke, kita sebenarnya kalau kalau misalnya nyari orang itu kebanyakan memang di bawah standar yang di Forepi inginkan sih sebenarnya, memang jujur. Jadi standar yang dimaksud itu adalah hal-hal dasar yang perlu diketahui untuk sebagai game developer. Maksudnya kayak yang apa yang dia pelajari selama di kuliah atau di manapun itu bisa diterapkan di dalam pembuatan game ini. Jadi ketika dia itu masih di bawah standar, jadi kita perlu ngasih tahu, oh di misalnya nih contoh simple, oh ternyata dia belum paham mengenai Git repository ya, Git management misalnya gitu. Nah itu aja udah apa ya, udah wah ini sulit nih gitu kalau misalnya udah nggak paham mengenai itu, atau kalau ngoding misalnya paham mengenai OOP dan lain-lain. Kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu itu belum tahu, nah itu kita mau nggak mau harus ngajarin lagi gitu. Jadi ya itu sih yang penting dia bisa kedepannya bisa menyesuaikan nggak di Forepi gitu. Tapi nggak terlalu kaku ya, nggak terlalu kaku. Oh harus jago banget nih, oh harus gini gini gini. Itu karena kalau kayak gitu agak susah nyari talentnya kayak gitu, agak sulit gitu. Terlalu sempurna ya. Jadi kita sekarang jadinya nyari orang yang bisa belajar cepat, bisa bisa adaptif lah istilahnya, adaptif, terus soft skill-nya juga bagus dalam berkomunikasi dengan tim gitu. Jadi sisanya kita ajarin, bener-bener ajarin langsung terjun ke project gitu, kayak gitu sih. Kalau dari Pak Irfan bagaimana Pak Irfan? Corporate kan pasti punya standar ya Pak Irfan. Secara garis besar aja Pak, tidak harus per bagian. Ya, pertama dia lulus dari kuliahnya, karena biasanya kalau anak-anak ini dia belum menyelesaikan tugas terbesar dia ya sebagai mahasiswa itu more or less dia
juga tidak akan komit dengan pekerjaan yang kita berikan gitu ya. Jadi tugas pertama dia adalah lulus dari D3-nya kah, dari D4-nya kah gitu, atau S1-nya ya. Kemudian kita perlu lihat dia ini passion-nya ke arah mana gitu. Kadang-kadang orang atau anak-anak kuliah ya, dia masuk jurusan apa misalkan TKJ ataupun informatika gitu ya, tapi yang dia kerjakan sehari-hari di tugas akhirnya itu beda dengan jurusannya. Nah, ini agak masalah nih. Kita akan hindari yang seperti itu. Yang kita cari adalah memang orang yang passion dengan jurusan kuliah yang diambil, kemudian tugas akhirnya juga nyambung ya, dalam tanda kutip nyambung dengan jurusan yang diambil, kemudian dia punya prestasi di luar, pernah ikut lomba dan sebagainya, atau dia pernah ngambil kursus dari lembaga-lembaga training ya. Atau mungkin dia punya inisiatif sendiri mengambil sertifikasi yang memang udah dikenal di pasaran ya. Nah, itu kan kita prioritaskan untuk kita rekrut. Kemudian ada juga beberapa yang kita lihat pengalaman kerjanya. Kalau memang dia sebelumnya sudah punya pengalaman kerja, kita lihat kesesuaian kuliahnya dengan pengalaman kerjanya. Kita akan jadikan prioritas juga untuk kita rekrut. Walaupun itu tidak wajib ya, karena biasanya kan anak-anak lulusan politeknik belum punya kesempatan bekerja. Itu juga kita kasih kesempatan untuk kita ikutkan dalam seleksi. Gitu, Mas Eto. Oke. Ya, karena memang ya tidak semua punya kesempatan ya. Nah, mungkin balik nih ke Pak Hamim nih. Pak Hamim, kan dengan PBL ini teman-teman ngerasain yang namanya bekerja. Kira-kira lah Pak ya, mungkin tidak segalak ya. Kalau kita kan tempat kerja kan lebih galak di perusahaan daripada di dosen nih Pak ya. Nah, yang saya ingin tahu Pak, kemarin waktu itu saya sempat ngobrol sama Pak Sudra bahwa sebenarnya problem yang sudah disiapin di PBL ini adalah belanja masalah, Pak. Ini prosesnya seperti apa ya, Pak ya? Jadi misalnya Mas Ervin mau dibelanjain masalahnya atau Lintas Arta mau nitip masalah tuh bagaimana sih, Pak? Baik, Pak Seto. Jadi di sistem pengelolaan di PBL di Poli Batam itu ada tahapan-tahapannya. Jadi biasanya untuk PBL di semester yang akan datang itu kita mulai untuk belanja masalah dalam tanda petik itu atau mengidentifikasi judul atau masalah PBL yang akan dikerjakan itu sekitar di minggu 9 atau minggu 10 semester saat ini. Jadi kurang lebih 6 minggu sebelum semester itu dimulai. Nah, itu kita bisa mengakses di pbl.polibatam.ac.id untuk mengajukan usulan atau bisa melalui tim PIC yang ada di Poli Batam. Kalau di jurusan itu ada sekretaris jurusan 2 itu Pak Cahya, atau juga melalui unit yang namanya Satuan Hilirisasi Inovasi dan Layanan Usaha di Poli Batam untuk yang dari eksternal. Kemudian ada juga judul-judul yang itu diidentifikasi dari kebutuhan internal, ada yang merupakan penelitian, ada juga yang merupakan pengabdian. Begitu Pak. Jadi untuk usulan judulnya itu biasanya sekitar kurang lebih 6 minggu sebelum semester itu dimulai, tapi itu usulannya dibuka terus, tinggal nanti kita melihat ada tinjauannya, jadi nanti kita akan set PBL itu akan dikerjakan di semester yang mana. Tapi untuk mengusulkannya setiap saat bisa terus dibuka, nanti tinggal kita menyesuaikan di semester berapa itu penempatan pengerjaan. Itu kira-kira Pak Seto. Oke. Ya, soalnya saya mau sedikit challenge juga sih Pak ya teman-teman mahasiswa ini, karena kita kan sudah ngobrol nih ya agak panjang ya waktu itu bulan April lah ya sama teman-teman Lintas Arta di Batam ya bahwa kita akan ngadain Hack4ID. Nah, kita sih pengen sih kalau Pak Irfan mungkin ada titipan permasalahan ya yang ingin diselesaikan. Karena kan pada akhirnya Hack4ID ini adalah ngajarin anak-anak bukan cuma dari sisi teknikal, tapi juga dari sisi penyelesaian masalah. Jadi mungkin kalau dari Lintas Arta ataupun dari Mas Ervin mau nitip nih Pak, butuh sesuatu kan Ervin juga mau expand ya, bukan cuma bikin satu game aja ya, tapi juga game lainnya. Nah, jadi teman-teman dari industri boleh nih nitip, ya, nanti siapa tahu bisa di-compile lah. Jadi saat di Hack4ID nanti siapa tahu kita bisa kontribusi sesuatu. Karena kan
tujuannya itu ya Pak Irfan ya, kita pengen bikin Hack for ID ini untuk kita juga kontribusi nih ke pihak industri gitu. Jadi Pak Irfan, Mas Ervin boleh ya, silakan. Nah, mungkin sekilas nih Pak Hamim, boleh nggak Pak Hamim sekilas ada beberapa masalah yang cukup menarik yang akan disajikan oleh mahasiswa dari sisi masalahnya Pak? Ada nggak Pak beberapa contoh Pak? Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Seto. Jadi kalau yang sekarang untuk nanti mungkin bisa ditambahkan juga dari Pak Supar di Prodi TRPL. Jadi kalau di Prodi IF saat ini ada beberapa sumber gitu ya, ada beberapa sumber usulan judul. Misalnya kalau yang dari eksternal itu kita bekerja sama dengan Prodi Robotika dan PT Sumitomo Wiring System untuk membuat aplikasi web untuk monitoring robot AGV. AGV itu Automated Guided Vehicle. Jadi robotnya itu dikerjakan oleh Prodi Robotika, kemudian kita diminta untuk membuat aplikasi untuk controlling dari robotnya itu dan monitoring statusnya gitu ya, posisi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aplikasi mobile untuk yang kerja sama dengan robotika juga, itu robot Angry Froggy, itu robot produknya dari Polibatam. Jadi kita robot untuk edukasi karena kita banyak dapat request, karena terkenalnya itu kita sering menang lomba robot, jadi banyak sekolah yang request gimana caranya ngajarin robotik di anak-anak gitu ya. Makanya dibuat produk itu, kemudian kita coba kolaborasikan dengan Prodi IF gitu ya. Kemudian kita juga sebelumnya pernah mengerjakan aplikasi untuk simulasi pajak begitu ya, pajak untuk di apa namanya, badan dan juga orang pribadi. Jadi untuk melakukan training dari jurusan manajemen bisnis itu kita kolaborasi. Kemudian ada juga aplikasi misalnya e-katalog untuk usaha nelayan. Juga ada aplikasi untuk tour guide, kemudian lainnya itu ada judul-judul yang dari kebutuhan internal kita sendiri. Jadi kita membuat beberapa aplikasi yang kita pakai itu dari PBL juga, dari tracer study, dari distribusi dokumen, dari apa namanya, sistem layanan mahasiswa, dan beberapa aplikasi yang kita gunakan itu juga dari produk PBL mahasiswa. Itu mungkin Pak beberapa yang menarik ya idenya ya, karena ini ada lintas prodi juga Pak ya. Iya, ada yang lintas prodi. Ya. Artinya mungkin begini Pak ya, saya ingin nge-bridging ya. Artinya kan tadi saya juga baru tahu tentang Melintas Arta pernah ada kegiatan untuk mahasiswa juga. Artinya apakah nih misalnya Pak ya, jadi potensi-potensi yang ada di Politeknik nantinya itu Pak, apakah nanti jika mereka benar-benar hasilnya kelihatan gitu ya, apakah Melintas Arta punya gitu loh Pak, punya niatan atau minimal oh ini bisa dikembangin atau gimana, itu ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Untuk kerjasama lebih lanjut ya pastinya Pak dari hasil. Itu untuk Pak Irfan. Ya, Lintas Arta sangat terbuka dengan kerjasama proyek seperti yang disampaikan oleh Pak Tohari ya. Dan kita sangat mendukung lokal talent, perusahaan lokal untuk bisa membangun solusi bersama dengan Lintas Arta ya. Dan kita akan offer solusi gabungannya ke pelanggan-pelanggan corporate. Nah, cuman saya mungkin bisa nitip pesan bahwa Lintas Arta itu perusahaan B2B, Pak. B2B itu artinya business to business. Kita tidak pernah atau belum pernah sampai saat ini yang melayani customer retail atau pelanggan retail. Pelanggan retail itu contohnya seperti gamer tadi ya, yang seperti yang disampaikan Pak Ervin, kemudian mungkin pemegang kartu SIM card, itu bukan target market kita. Jadi nanti masalah-masalah yang diusulkan untuk dikembangkan itu
itu di-adjust untuk kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis itu perusahaan ya. Jadi end customer-nya atau user-nya itu adalah perusahaan, bukan masyarakat ataupun retail. Sebagai contoh misalkan kalau di industri itu Litas Harta kan memberikan atau melayani komunikasi jaringan ya antar kantor cabang yang dimiliki oleh pelanggan. Kemudian kita juga membuat aplikasi yang digunakan oleh pelanggan, misalkan untuk pengelolaan human resource. Kemudian yang belum ada nih, kalau saya lihat ya, ini peluang yang cukup besar di Indonesia itu bagaimana perusahaan lokal itu bisa membuat suatu aplikasi enterprise resource planning. Karena aplikasi ERP ini saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan luar negeri, Pak. Nah, ini kan sayang ya, kalau perusahaan-perusahaan luar datang ke Indonesia, mereka punya software gitu ya, jualnya mahal, kita cuma bayar aja, Pak. Dan belum ada perusahaan lokal yang saya pikir ini bisa ya, ini bisa. Tadi aja game aja kita udah bisa bikin yang mirip dengan produk luar gitu ya. Untuk aplikasi-aplikasi perusahaan seperti yang tadi saya sampaikan, itu ERP itu harganya sekarang cukup mahal di pasar, dan kebanyakan itu perusahaan-perusahaan luar yang bawa solusinya gitu ya. Nah, langkah baiknya kalau Hack4ID ini juga nanti ikut memikirkan bagaimana kalau end customer-nya digeser sedikit, Pak, bukan cuma retail ya, bukan cuma masyarakat umum, tapi perusahaan atau bisnis to bisnis. Itu Pak, saya Pak. Ya, menarik Pak. Jadi emang kadang-kadang emang hasil-hasil ini tuh memang ada yang teman-teman tuh belum mikirin ya bahwa oh ini bisa loh untuk customer ke B2B gitu. Jadi kadang kita masih banyak berpikir bahwa oh ya kita langsung ke end customer gitu. Bisnisnya lebih ke B2C. Tapi ini memungkinkan, artinya dari fase Hack4ID itu kita bisa mengarahkan sebenarnya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dosen juga bahwa sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita arahkan ke arah ke B2B. Ya, menarik sekali Pak Irfan. Mungkin dari Ervin ada tanggapan tentang kemungkinan bahwa hasil dari Hack4ID ini mungkin bisa kamu manfaatin atau bahkan kamu mau nitip masalah gitu. Ya, terima kasih. Jadi ya sangat ini sih menarik sih kalau untuk nitip masalah ya, karena kita juga banyak masalah sebenarnya. Maksudnya kayak research dan lain-lain gitu. Itu kan suatu hal yang nggak akan lepas dari sebuah perusahaan ya harusnya. Jadi apalagi perusahaan teknologi ya, itu kita harus mau nggak mau itu harus balapan dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Kita nggak boleh diem aja gitu. Jadi dari situ aja udah suatu masalah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa ngebantu buat memecahkan masalah dan ada yang bisa lebih fokus ke situ untuk research and development, itu sangat membantu sih kalau untuk perusahaan. Jadi kita sebagai perusahaan juga untuk bisa sangat terbantu dan bisa mengambil bisa ya mengambil dari riset yang udah dikerjakan tadi gitu, dan kita bisa manfaatkan untuk pengembangan produk lebih lanjut gitu. Jadi ya itu sih sangat terbantu sih Pak Seto. Oke, sip, terima kasih. Mungkin itu ya bapak-bapak, mas-mas. Kayaknya waktu kita juga sudah habis. Mungkin saya minta satu closing statement ya, mungkin dari Pak Hamim, kemudian Pak Irfan, dan terakhir dari Mas Ervin. Silakan Pak Hamim. Baik, dari saya, dari mewakili Politeknik, karena kita sebagai institusi pendidikan, kita sangat berterima kasih gitu ya atas kerjasama yang baik yang sudah diinisiasi dengan kami. Kami tentu sangat berharap ini membuat proses pembelajaran yang dilakukan itu semakin relevan dan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri gitu ya. Paparan-paparan dengan industri ini sangat kami butuhkan supaya kami terus bisa update
di tengah perkembangan teknologi yang sangat terlalu cepat gitu untuk diikuti gitu ya. Itu saja, dan saya harap kita dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini kita sama-sama akan ikuti nanti kegiatannya di tanggal 22 dan 23 ya Pak ya. Terima kasih Pak Seto dan Pak Irfan dan Mas Ervin dan lainnya. Oke, thank you Pak Ahmad Hamim Tohari, Ketua Program Studi Teknik Informatika Politeknik Batam. Berikutnya mungkin dari Pak Dian, Pak Irfan. Ya, Lintas Arta sebagai perusahaan ICT ya, perusahaan teknologi sangat mendukung kegiatan ini, dan kita juga punya program sejenis yang udah pernah kita jalankan. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mendukung acara ini di tanggal 22 dan 23 ya. Nanti kita perlu diskusikan lebih lanjut. Kemudian peluang di Indonesia sangat besar. Teman-teman bisa cari peluang-peluang itu dan harus bisa mandiri agar kita bisa menjadi penguasa di negeri sendiri ya, kurang lebih begitu ya. Makasih Pak Seto. Oke, terima kasih Pak Irfan, dan yang terakhir dari Mas Ervin. Mungkin terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut andil dalam perkembangan dunia pendidikan dan industri ya. Jadi itu, dan buat teman-teman juga yang mahasiswa-mahasiswa juga bisa ikut andil juga karena sudah disediakan ya teman-teman. Jadi ya udah manfaatkan aja, dan bisa kalau bisa jadi orang yang berpengaruh juga dan bisa ikut andil juga di industri dan pendidikan juga sih. Keren. Thank you, Pak. Oke, thank you Mas Ervin, thank you Pak Irfan, kemudian Pak Ahmad Hamim. Jadi teman-teman, itu sekian dari talk show singkat kita menjelang kick off untuk acara Hack4ID. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang ketentuan dari Hack4ID. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Ervin, Pak Irfan, dan Pak Hamim. Saya akan lanjutkan ya Mbak Jun untuk pengarahan sedikit tentang Hack4ID. Oke? Iya, baik. Silakan Pak Arseto Ya, dilanjutkan. terima kasih ya Pak Irfan dan Pak Ahmad Hamim. Nanti kita akan lanjutkan kerjasama ini. Artinya teman-teman ini ada satu kesempatan ya, bahwa acara besok, apapun hasilnya, itu ada potensi. Ya. Ada potensi bahwa solusi yang akan dikembangkan oleh teman-teman itu bisa menjadi sesuatu. Ya, saya tidak bisa bilang semuanya, tapi bagi teman-teman yang serius, ya, kita sudah didukung, acara kali ini didukung oleh sangat baik oleh Lintas Arta, yang tadi teman-teman sudah dengarkan bahwa punya program sejenis. Ya, artinya mungkin begini ya. Dunia startup itu tidak harus melulu masalah pendanaan, tapi kita juga bicara masalah networking. Kalau solusi teman-teman baik untuk B2B atau untuk bisnis, kita bisa minta tolong nih sama Lintas Arta. Jika itu benar-benar bagus ya, Lintas Arta bisa menghubungkan teman-teman ke klien-kliennya Lintas Arta, yang which is saya yakin itu bukan klien-klien kecil ya. Jadi teman-teman juga harus sadar bahwa ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, selain itu juga bisa dihubungkan lagi sama Mas Ervin. Mas Ervin kalau di dunia game, kalau di Indonesia mah sudah sangat terkenal beliau ini. Ya, untuk dari peserta Batam mah Kemenparekraf kenal, BUMN kenal. Ya, saya kalau ke Jakarta ngobrol-ngobrol sama teman-teman Kemenparekraf ngomongin game, pasti mereka tahu, oh ada yang dari Batam tuh. Ya, artinya ini pembicara kita hari ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya, apalagi nanti mentornya nanti ya, mentor kita juga nanti bukan kaleng-kaleng, ada Mas Ervin juga nanti ya. Nah, jadi teman-teman manfaatin ya, ikuti kegiatan ini dengan baik. Saya akan share sedikit tentang kegiatan kita nanti. Oke. Jadi acara nanti kita akan adakan di 22-23 Agustus 2023 ya, nanti ada di aula ya, teman-teman siapkan mental dan siapkan badan ya, karena kita akan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, jadi seharian.
Ini bukan workshop 2 jam ya, ini workshopnya kayak orang kerja ya. 16 jam kita workshopnya. Nah, yang harus dipersiapkan tadi pasti masalah ya. Nah, masalah kan sudah disiapkan ya sama Politeknik dan teman-teman pasti sudah memilih, tapi masih terbuka kemungkinan bahwa nantinya masalah itu akan kita gali lebih dalam. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir solusinya. Ya, jadi ada nomor 3, jangan terikat dengan solusi yang Anda pikirkan. Anda harus terbuka dengan alternatif. Gitu. Itulah fungsi dari Hack4ID. Nah, nanti teman-teman sebelum acara, kami sih menyarankan ngobrol dulu sama dosen. Kalau misalnya masalahnya pertanian, selain sama dosen kalian juga harus ngobrol sama petani beneran. Ya, kalau ada waktu, harusnya ada waktu lah ya kalau mahasiswa ya. Mahasiswa kan waktunya banyak untuk ngapa-ngapain. Jadi ketemu sama petani misalnya, ngobrol. Kalau masalahnya tentang robotik, ketemu sama orang robotik, ketemu sama dosen robotik. Bahkan kalau bisa ketemu sama orang yang ahli di dunia robotik. Ya, kalau kalian punya networknya. Jadi cari tahu masalah itu sebenarnya gimana, ya. Kemudian kriteria kelompok ini sesuai dengan arahan karena setahu saya sudah disiapin ya kelompoknya. Kemudian bagi peran ya teman-teman ya. Tidak semua teman-teman harus jadi orang teknik. Tadi pengalamannya Ervin semuanya orang teknik ya. Pasti suruh ngomong bingung siapa yang harus ngomong. Pada akhirnya mereka juga belajar ngomong ya, belajar akuntansi. Nah, dari awal kita bilang sama teman-teman harus bagi peran. Siapa hustlernya, siapa hackernya, siapa hipsternya. Karena itu akan sangat berguna nantinya. Pastikan semua tim hadir selama 2 hari. Kemudian membawa alat tulis, ya pasti bawa alat tulis. Dan hari kedua itu kamu harus bawa laptop karena kita akan presentasi. Jadi harus bikin presentasi. Ingat ya sekali lagi acara Hack4ID ini bukan lomba ya teman-teman. Kita tidak ada hadiah, puluhan juta tidak ada, ya. Kita ini belajar bareng-bareng, ya, bagaimana membangun sebuah solusi yang memiliki potensi daya guna untuk masyarakat. Apakah nanti solusi teman-teman mau jadi startup? Silahkan. Mau jadi software berdiri sendiri yang kemudian kamu jual, silahkan. Tapi kami akan ajarkan teman-teman bagaimana membangun sebuah solusi yang nanti kalau teman-teman beranggapan, oke, saya kayaknya mau bikin startup deh dari solusi ini. Ayo kita ajak teman-teman dari Poltek untuk mengikuti tahap selanjutnya di Hack Sprint. Ya, tentunya nanti di Hack Sprint di tahap 2, yaitu sekitar bulan Oktober atau bulan November. Ya, jadi teman-teman persiapkan dulu, habis itu nanti kita masuk ke Hack Sprint. Ya, benefitnya pasti banyak. Ya, teman-teman kita akan ajarkan design thinking. Ini adalah salah satu metode di mana teman-teman untuk mencari dan menyelesaikan sebuah masalah. Dan tentunya yang dicari semua mahasiswa seluruh Indonesia adalah sertifikat, ya, sertifikat nasional. Ini sertifikatnya langsung dari Kementerian Kominfo. Dan tentunya benefitnya Anda bisa mendapatkan dukungan dari mentor nasional di tahapan Hack Sprint nantinya. Oke. Pendaftarannya nanti kita akan buka setelah acara ini. Nanti saya akan bagikan link ini, tapi semua link itu ada di kolom chat, yaitu s.id hub3kj. Itu sudah ada pendaftaran Hack Sprint dan juga ada grup untuk WhatsApp untuk kita persiapan Hack4ID di minggu depan. Jadi teman-teman jangan lupa mendaftar, kemudian masuk ke grup WA-nya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jun. Baik, terima kasih Pak Arseto atas pemaparannya mengenai Hack4ID. Dan juga dengan demikian kita akan closing kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kolaborasi para pembicara dari Politeknik Negeri Batam, serta dari industri expert, yaitu Lintas Arta dan For Happy Studio. Semoga insight yang telah diberikan melalui roadshow hari ini dapat berguna untuk para peserta, dan juga khususnya
para peserta untuk Hack for ID dalam menemukan problematik yang valid untuk membangun solusinya saat pelaksanaan Hack for ID nanti di tanggal 22 dan 23 Agustus 2023. Jadi diingatkan juga bagi para peserta yang ingin mengikuti program Hack for ID Poltek Batam dapat mendaftarkan seluruh timnya beserta ide permasalahannya melalui link s.id/hub3kj dan juga atas nama seluruh panitia yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa tanggal 22 dan 23 Agustus. Ingat, Indonesia Maju mulai dari kamu. Oke, salam.